Sebelum memulai materi kita pada hari ini, teman-teman diminta untuk memperhatikan beberapa hal berikut terlebih dahulu. Pertama, bukalah e-book Active Training pada halaman 174, kemudian siapkan alat tulis dan kertas Anda, dan jangan lupa mencatat selama sesi psikoedukasi ini. Kemudian, teman-teman diminta untuk mendownload handout dan worksheet yang telah kami siapkan untuk membantu materi pada hari ini, yang dapat di-download melalui link di deskripsi. Terakhir, posisikan diri senyaman mungkin dan jangan skip video ini. Mari kita mulai. Tujuan dari psikoedukasi kita hari ini. Setelah menonton video psikoedukasi hari ini, teman-teman diharapkan mampu memahami basic sequencing guidelines, lalu memahami applying guidelines, lalu memahami the finer side of sequencing, dan memahami experiential learning sequences. Pertama-tama, perkenalkan, saya Catherine sebagai pembawa materi 1 pada hari ini. Dan perkenalkan, saya Michelle sebagai pemateri 2 yang akan membawakan materi pada hari ini. Kami harap teman-teman semuanya sedang berada dalam keadaan yang sehat saat ini, baik secara fisik maupun secara mental. Sebelumnya, di bab 7 kita sudah belajar mengenai cara untuk menyusun kegiatan active training. Teman-teman sudah belajar bahwa ada 3 hal utama yang perlu kita tentukan sebelum merancang sebuah kegiatan active training, yaitu yang pertama ada tujuannya, yang kedua metodenya, dan yang ketiga format yang digunakan. Setelah itu, ketika menyusun desain training juga ada beberapa pertimbangan yang perlu kita perhatikan. Ketika tujuan, metode, dan format untuk satu desain telah dipilih, beberapa detail yang lain juga perlu kita perhatikan, seperti alokasi waktu, cara membuat partisipan aktif, poin-poin utama yang akan disampaikan, materinya, setting tempat training dilaksanakan, dan cara mengakhiri kegiatan training tersebut atau penutupannya. Lalu, teman-teman juga sudah belajar ada 3 tips lainnya untuk menyusun desain yang kreatif. Semua itu sudah teman-teman pelajari di bab sebelumnya ya. Nah, saat ini kita akan belajar materi selanjutnya di bab 8, mengenai cara untuk mengurutkan rangkaian active training tersebut. Materi hari ini akan dibagi ke dalam 2 sesi. Di sesi pertama, kita akan membahas basic sequencing guidelines dan applying guidelines, yang akan dibawakan oleh rekan saya, Catherine. Pada sesi yang kedua, kita akan membahas mengenai the finer side of sequencing serta experiential learning yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Sebelum kita masuk ke materinya, teman-teman diberikan beberapa saat untuk bersiap-siap terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Catherine yang akan membawakan materi pada hari ini. Apakah teman-teman sudah siap?
Saya harap teman-teman siap ya dan semangat untuk menyimak materi pada hari ini. Sekarang kita akan mendengarkan dua bagian materi terlebih dahulu, yaitu terdapat Basic Sequencing Guidelines dan yang kedua terdapat Applying Guidelines. Dan dua materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya Michelle. Sebaik apapun seseorang merancang aktivitas atau suatu presentasi tertentu, dampak dan nilai bagi peserta dapat sangat berkurang jika salah menempatkan suatu rangkaian acara secara keseluruhannya. Bagaimana individu melakukan proses training dan seberapa baik aktivitas yang dapat dilakukan secara bersamaan adalah hal yang terpenting bagi keefektifan dalam sebuah program training. Sequencing bertujuan untuk mendapatkan perpaduan serta alur yang baik. Tetapi bagaimanapun juga, kebanyakan trainer perlu belajar untuk menguasai bagaimana pengurutan dasar suatu acara melalui pengalaman dan trial and error. Lalu apa yang menjadi panduan sequencing active training? Yang pertama, bangun minat dan perkenalkan konten baru sebelum kita mempelajari lebih dalam. Aturlah panggung untuk belajar dengan menggunakan aktivitas yang menarik minat bagi para trainee atau memberikan gambaran besarnya dari seluruh rangkaian acara tersebut. Lalu, yang kedua adalah tempatkan aktivitas yang mudah terlebih dahulu. Buat peserta terbiasa dengan situasi dan melakukan pemanasan sebelum mereka harus melakukan aktivitas yang lebih berat lagi. Lalu, milikilah perpaduan aktivitas yang baik. Jadi perlu memiliki pelatihan yang bervariasi. Adanya durasi dalam kegiatan, intensitas kegiatan, pengaturan fisik, dan formatnya. Variasi tersebut dapat menjadi bumbu dari pelatihan yang baik dan menarik. Lalu gabungkan konsep dan keterampilan yang saling membangun. Karena pada umumnya kita akan belajar lebih mudah jika suatu ide merupakan hasil ide dari ide yang lainnya. Lalu berikan subketerampilan sebelum mempraktikkan keterampilan yang kompleks. Karena lebih baik mempelajari bagian-bagian sebelum secara keseluruhan. Dan yang terakhir, tutup rangkaian training dengan diskusi. Jadi, mintalah peserta untuk memberikan implikasi dari diri mereka sendiri dan rencanakan langkah selanjutnya untuk kembali bekerja. Nah, teman-teman sudah mempelajari 6 pedoman pada basic sequencing activities. Lalu, selanjutnya, dalam training diperlukan feedback di mana hal tersebut bermanfaat untuk membantu orang lain dalam memberitahu perilaku mereka sendiri dan tanpa membuat mereka bersikap secara defensif. Berikut adalah beberapa kriteria untuk memberikan feedback. Yang pertama, lebih baik deskriptif daripada evaluatif. Menghindari bahasa yang evaluatif dapat mengurangi kebutuhan individu untuk bereaksi secara defensif. Lalu yang kedua, lebih baik menjelaskan secara spesifik daripada umum. Memberitahu seseorang bahwa dia mendominasi mungkin tidak akan berguna, seperti mengatakan, tadi kami sudah memutuskan masalah, tapi kamu malah tidak mendengarkan apa yang orang lain sudah katakan. Kamu malah bersikap seperti tidak ingin menerima argumen tersebut, sehingga saya terpaksa menerima argumen dari kamu. Lalu yang ketiga adalah memperhitungkan kebutuhan penerima dan pemberi umpan balik. Umpan balik bisa merusak jika itu hanya mencerminkan kebutuhan kita sendiri saja dan gagal untuk mempertimbangkan kebutuhan orang yang menerimanya. Lalu yang selanjutnya, diminta, bukan dipaksakan. Umpan balik paling berguna ketika penerima sendiri telah merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang akan mereka amati jawabannya. Lalu, yang selanjutnya adalah waktunya tepat. Secara umum, feedback paling baik diberikan sesegera mungkin setelah perilaku yang diberikan. Tentu saja tergantung pada kesiapan orang tersebut untuk mendengarnya. Juga dukungan yang tersedia dari orang lain. Jelas, umpan balik tidak ada artinya jika penerima salah mengartikannya. Nah, salah satu cara untuk memeriksa adalah meminta penerima mencoba untuk mengulangi apa yang telah dia dengar, tujuannya untuk melihat apakah itu sesuai dengan apa yang sudah disampaikan.
Setelah teman-teman menyimak penjelasan saya, sekarang terdapat kegiatan yang berhubungan dengan penjelasan saya yang tadi. Teman-teman diminta sekarang untuk mempersiapkan kertas dan pulpen untuk melakukan kegiatan ini. Silahkan untuk mempersiapkannya terlebih dahulu. Di layar teman-teman sekarang telah terdapat sejumlah kegiatan, di mana teman-teman diminta untuk mengurutkannya menjadi suatu rangkaian kegiatan yang utuh. Kemudian teman-teman jelaskan mengapa teman-teman mengurutkannya seperti demikian. Silakan teman-teman untuk mempause video terlebih dahulu dan mengerjakan soalan ini. Jika teman-teman sudah selesai, teman-teman dapat memeriksa jawaban yang sudah ada di layar. Jawaban dari kegiatan ini dapat beragam, namun salah satu caranya untuk mengatur kegiatan-kegiatan tersebut adalah seperti yang sudah sekarang teman-teman lihat di layar. Setelah saudara mendapatkan materi dari Basic Sequencing Guidelines, materi yang kedua adalah Applying Guidelines. Dalam materi ini, yaitu Applying Guidelines, teman-teman dapat melihat bahwa terdapat contoh-contoh dari pedoman yang sebelumnya sudah diajarkan, yaitu dari Basic Sequencing Guidelines. Pedoman untuk mendorong feedback dari orang lain. Yang pertama itu objektif. Peserta diberitahu bahwa selama 60 menit berikutnya, mereka akan melakukan beberapa hal. Yang pertama itu berdiskusi. Yang kedua, mendorong umpan balik yang jujur dan konstruktif dari orang lain. Lalu yang ketiga itu mengidentifikasi jenis umpan balik yang benar-benar ingin mereka terima. Lalu yang keempat, yaitu yang terakhir, kembangkan rencana tindakan untuk mendapatkan umpan balik dari seseorang di tempat kerja mereka. Setelah objektif, terdapat latihan pembukaan. Peserta diperlihatkan matriks 4x4 dan ditanya berapa banyak kotak yang mereka lihat. Pada pandangan pertama, peserta biasanya melihat 16 kotak. Tapi di dalam sebenarnya ada 30. Fasilitator menunjukkan bahwa sama seperti latihan, menunjukkan bahwa ada lebih banyak hal yang terlihat daripada apa yang tampak pada awalnya. Dalam hal bagaimana kita melihat diri kita sendiri, selalu ada banyak hal, kita tidak bisa melihat titik buta kita. Namun, kita harus mendengarkan perspektif dari orang lain untuk membantu. Lalu setelah itu terdapat penilaian diri. Peserta diminta untuk menilai diri mereka sendiri pada 5 pernyataan yang menilai keterbukaan mereka untuk mendapatkan umpan balik dari orang lain. Lalu yang terakhir adalah latihan eksperimen. Dalam latihan eksperimen ini, peserta mendapatkan pasangan. Mereka diberi daftar hewan dan diminta untuk memilih salah satu hewan yang paling menggambarkan pasangan mereka. Mereka diberitahu untuk tidak mengungkapkan pilihan mereka kepada pasangan mereka. Lalu setelah 2 menit, mereka diberitahu, sebelum memilih atau memberitahu pasangan Anda, hewan yang telah Anda pilih, saya punya 2 pertanyaan untuk Anda. Pertanyaan yang pertama adalah, berapa banyak dari Anda yang ingin mengetahui hewan apa yang telah dipilih pasangan Anda? Kemudian, mereka ditanya, berapa banyak dari Anda yang ingin mengetahui hewan apa yang telah dipilih pasangan Anda? Lalu setelah pertanyaan ini, akan ada lebih banyak orang yang mengangkat tangan dan melakukannya dengan antusiasme yang lebih besar. Lalu poin-poin ini bisa diberikan, yaitu orang biasanya lebih suka menerima umpan balik daripada memberikannya, karena fakta ini sangat sedikit umpan balik yang diberikan. Jika hampir semua orang ingin menerima umpan balik lebih dari sekedar memberikannya, maka hampir semua orang tidak akan menerima umpan balik apapun kecuali untuk melayani kinerja yang diminatkan. Kemudian diberikan arahan sebagai berikut. Sekarang saatnya mencari tahu dari pasangan Anda apa hewan yang dia pilih dan alasan dibalik pilihan itu. Tetapi, alih-alih hanya memberitahu satu sama lain informasi ini, saya ingin Anda masing-masing mengundang pasangan Anda untuk mengungkapkannya. Tugas Anda adalah meminta umpan balik hewan sedemikian rupa sehingga pasangan Anda merasa ingin untuk memberitahu Anda. Katakan sesuatu sehingga pasangan Anda merasa bahwa Anda benar-benar menginginkan umpan balik dan aman baginya untuk jujur. Kegiatan ini kemudian di-briefing dengan meminta beberapa peserta untuk berbagi bagaimana pasangan mereka mendorong mereka untuk mengungkapkan umpan balik. Yang pertama adalah dengan presentasi. Mengapa orang menahan umpan balik?
Fasilitator menyajikan 5 alasan mengapa orang menahan umpan balik. Peserta diundang untuk berbagi contoh singkat tentang kapan hambatan ini berlaku dalam situasi kerja mereka. Lalu yang kedua adalah tugas menulis. Mendorong umpan balik dari orang lain. Peserta diberikan lembar kerja yang berisi 6 saran tentang bagaimana mendorong umpan balik dari orang lain. Mereka diminta untuk mempelajari saran dengan mitra umpan balik. Selanjutnya, mereka diminta untuk membuat daftar nama orang seperti rekan kerja, supervisor, pelanggan, dan bawahan langsung dengan siapa mereka bekerja sama. Kemudian, mereka diminta untuk memilih satu orang dari siapa mereka yang ingin menerima umpan balik. Dan untuk menentukan umpan balik dari mereka, cari dari orang itu. Mengikuti cara sebelumnya, peserta diminta untuk meninjau saran tentang cara mendorong umpan balik dari orang lain dan memilih satu atau lebih yang ingin mereka gunakan untuk mendorong umpan balik dari orang yang telah mereka identifikasi terlebih dahulu. Kemudian mereka berbagi rencana mereka dengan pasangan mereka. Jadi teman-teman, Basic Sequencing Guidelines dan Applying Guidelines merupakan hal yang dapat dipakai di saat teman-teman ingin melakukan sebuah training. Jadi, jangan lupa untuk dipraktikkan ya teman-teman. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Michelle. Semangat ya teman-teman. Halo semuanya, sesi break yang diberikan sudah selesai. Sekarang kita mengundang teman-teman semuanya untuk dapat kembali fokus untuk memperhatikan materi yang akan disampaikan selanjutnya. Sebelumnya, bagaimana nih rasanya? Kita sudah membahas mengenai Basic Sequencing Guidelines dan Applying Guidelines. Sangat menarik ya? Nah, sekarang kita akan memberikan penjelasan kepada teman-teman mengenai aturan dasar cara mengurutkan training. Ternyata ada beberapa pilihan aturan yang dapat teman-teman gunakan dalam mengurutkan suatu training loh, dan aturan tersebut masih bisa teman-teman kreasikan agar dapat menjadi lebih kreatif. Dari sini, kita akan membahas mengenai hal-hal tersebut. Dalam memberikan training, biasanya akan terlihat cukup masuk akal untuk mengurutkan training berdasarkan konten materi yang akan Anda berikan. Karena biasanya materi-materi tersebut sudah memiliki alur penyampaiannya tersendiri. Meskipun demikian, konten materi yang akan Anda berikan bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan pengurutan dalam suatu training. Contohnya, bayangkan bahwa Anda akan mengajari seseorang untuk menggunakan kamera digital. Jika orang yang Anda ajarkan belum mengetahui sama sekali bagaimana caranya menggunakan kamera, atau mungkin hanya memiliki sedikit pengetahuan, apa yang akan Anda lakukan? Boleh dijawab ya teman-teman? Umumnya, orang-orang akan menjawab, perlu mulai menjelaskan lagi dari awal. Jelaskan dulu bagian-bagian fungsi kameranya seperti tombol shutter untuk mengambil gambar, kamera lensanya, dan lain-lainnya. Kemudian barulah jelaskan perbedaan dari fungsi manual fokus pada kamera dengan autofocus, serta kapan waktu yang tepat untuk menggunakannya. Biasanya, orang-orang memang akan menjawab seperti ini, karena memang cukup logis bukan untuk mulai menjelaskannya kembali dari awal? Namun, teman-teman tahu tidak? Ternyata mulai menjelaskan cara menggunakan kamera dari langkah terakhirnya ternyata sama efektifnya loh. Misalnya, kita dapat menunjukkan beberapa lembar hasil foto atau mungkin foto digital sekarang yang memperlihatkan gambar yang tidak fokus, gambar dengan pencahayaan yang terlalu terang, terlalu gelap, dan lainnya. Kemudian kita bisa minta sang trainee untuk menduga sendiri apa yang menyebabkan hasil fotonya seperti ini.
Setelah membiarkannya untuk menjelaskan, barulah seiring berjalannya waktu, Anda bisa menjelaskan bagian-bagian kecil dari kamera, serta cara memakainya. Misalnya, oh fotonya terlalu terang karena menggunakan autofocus. Nah, dari sana Anda bisa menjelaskan yang mana itu tombol autofocus, serta cara untuk menggunakannya. Dari contoh tersebut, bisa teman-teman lihat bahwa orang yang sedang kita ajarkan mempengaruhi pengurutan dari training. Dengan mulai menjelaskan dari langkah akhirnya terlebih dulu, maka Anda melibatkan secara langsung trainee Anda yang akan memicu rasa ingin tahu dalam dirinya. Serta, karena sang trainee menjadi aktif, maka Anda juga berhasil mendapatkan perhatian dan fokusnya sejak awal. Namun, sekali lagi, metode ini pun bukan satu-satunya cara yang dapat Anda gunakan. Poin penting dalam program Active Training adalah Anda perlu menggunakan berbagai variasi pengurutan program training supaya partisipan tidak hanya memperhatikan tapi juga belajar sesuatu. Mari kita lihat 4 variasi utama dalam mengurutkan suatu training. Variasi yang pertama, Anda bisa merancang desain training Anda dari yang umum ke khusus atau dari yang khusus ke umum. Misalnya, ketika Anda akan mengajarkan mengenai communication skills, Anda bisa mulai menjelaskan dulu apa itu pengertian secara umum mengenai communication skills, kemudian menyebutkan jenis-jenis communication skills dan menjelaskannya lebih rinci satu persatu. Atau, Anda juga bisa mulai memberikan contoh sebuah communication skills yang baik terlebih dahulu, baru menjelaskan termasuk jenis communication skills seperti apa ini, kemudian definisi dari communication skills-nya secara umum. Seperti itu. Kemudian, variasi yang kedua, ketika Anda mengajarkan sebuah prosedur, Anda bisa mulai mengajarkannya dari langkah terakhir atau dari langkah pertamanya terlebih dahulu. Contohnya, anggaplah Anda ingin mengajarkan seseorang caranya untuk memasak mie instan. Anda bisa mulai mengajarkannya dari langkah pertama terlebih dahulu, yaitu menyiapkan panci, mengisinya dengan air, meletakkannya di atas kompor, kemudian menyalakan kompornya. Atau Anda juga bisa menampilkan sepiring mie yang sudah selesai dimasak, kemudian baru mengajarkan prosedur pengerjaannya satu persatu. Kemudian, variasi yang ketiga, Anda bisa memulai penjelasan dengan experiential activities baru masuk ke materinya, atau Anda bisa mulai dengan pemaparan materi baru kemudian dilanjutkan dengan experiential activities. Nah, di bab sebelumnya, kita sudah belajar bahwa ada berbagai jenis experiential activities ya, teman-teman. Ada mental imagery, ada observation, dan lain-lain. Nah, untuk contoh ketiga ini seperti ini. Misalnya, Anda ingin membawakan training mengenai public speaking yang baik. Jika Anda menempatkan experiential learning di awal, maka di awal dari sesi training Anda dapat meminta trainee untuk melakukan mental imagery. Anda memintanya untuk membayangkan seperti apa kegiatan public speaking itu. Nah, Anda menempatkan hal ini di awal supaya para trainee menggambarkan terlebih dahulu mengenai public speaking, supaya menjadi pengantar untuk presentasi materi yang akan Anda bawakan setelahnya. Variasi yang keempat, urutannya bisa dilakukan dari teori ke praktek atau dari praktek ke teori. Misalnya, Anda ingin mengajarkan trainee mengenai caranya untuk berkomunikasi secara asertif. Apabila Anda merancangnya dari teori ke praktek, maka Anda dapat menjelaskan secara teori terlebih dahulu seperti apa caranya berkomunikasi secara asertif. Baru setelah itu, Anda mengajak trainee untuk mempraktekkan komunikasi secara asertif kepada rekan-rekan sekelompoknya. Sebagai tambahan lain, Anda juga bisa menempatkan komponen-komponen dari training tersebut pada urutan yang berbeda. Misalnya, sesi praktek biasanya akan ditempatkan di akhir dari pemaparan materi. Namun, Anda bisa menempatkannya di depan untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh trainee Anda sebelum mendapatkan pengetahuan. Anda juga
dapat menempatkan sesi prakteknya di tengah-tengah dari pemaparan materi Anda. Misalnya, Anda mendemonstrasikannya, kemudian Anda lanjutkan dengan pemaparan materi, kemudian Anda mendemonstrasikan kembali, lalu Anda lanjutkan kembali dengan materi selanjutnya. Sehingga sang trainee pun mampu memiliki pengetahuan yang menyeluruh melalui penjelasan yang Anda berikan melalui tahap demi tahap dari materi dan praktek Anda tersebut. Tips yang pertama, Zoom Principle. Saat Anda memperkenalkan para trainee pada sebuah informasi yang baru, berikanlah mereka gambaran besar sebelum menjelaskan detail-detail dari informasi yang akan Anda sampaikan. Karena para trainee perlu membuat sebuah gambaran mental untuk mengkategorikan informasi yang akan mereka terima tersebut. Seperti memasukkan dokumen-dokumen yang berisi informasi ke dalam file-file tertentu dalam pikiran Anda. Setelah menjelaskan gambaran besar, barulah dari sana, trainer akan zoom in kepada detail dari informasi tersebut. Dan trainer akan menunjukkan kaitannya dari potongan informasi tersebut kepada gambaran besarnya. Tips yang kedua, rangkaian training Anda seharusnya terlihat sebagai suatu spiral dibandingkan garis lurus. Maksudnya adalah, Anda dapat memperkenalkan kembali keterampilan dan ide yang telah Anda ajarkan sebelumnya secara berurutan. Perkenalkan terlebih dahulu ide tersebut pada tingkat yang sederhana dan kemudian ajarkan pada tingkat kerumitan yang lebih besar. Sehingga dapat diurutkan dari yang sederhana menuju topik yang lebih kompleks. Tips yang ketiga, hindari terburu-buru untuk langsung masuk ke bagian inti dari training Anda. Tambahkan aktivitas singkat atau presentasi singkat terlebih dahulu sebelum masuk ke acara utama dan membangun motivasi trainee. Lakukanlah pemanasan kelompok dengan latihan ringan sebelum memasuki bagian training yang penting. Dengan melakukan ini, Anda bisa membuat trainee lebih termotivasi dan dengan demikian, pengalaman yang akan mereka alami berikutnya akan menjadi lebih efektif. Misalnya, anggaplah Anda sedang membuat training mengenai pelatihan kepemimpinan. Lalu, anggaplah bahwa momen krusial yang Anda rancang dari pelatihan tersebut adalah momen di mana setiap peserta akan menerima feedback yang kritis dari teman-teman sekelompoknya mengenai cara mereka berperilaku selama program pelatihan kepemimpinan tersebut. Biasanya, sebelum sesi tersebut, tingkat kecemasan kelompok akan meningkat drastis. Nah, di sini Anda bisa memberikan presentasi singkat berupa kata-kata semangat seperti berikut ini. Anggaplah feedback itu seperti sebuah kado. Anda mungkin akan menyukai kado yang Anda terima, dan Anda mungkin tidak menyukai kado yang akan Anda terima. Akan tetapi, selalu Anda dapat mengembalikan kado tersebut ke toko tempatnya dibeli tanpa sepengetahuan pemberinya. Maksudnya adalah, orang lain mungkin dapat memberikan berbagai feedback, namun feedback itu diserahkan kembali kepada tangan Anda. Apakah akan diterapkan di kehidupan Anda ataupun tidak? Dan meskipun Anda menolaknya, tidak perlu cemas, karena orang yang memberikan feedback tersebut tidak akan tahu, karena semuanya dikembalikan lagi kepada Anda. Dengan memasukkan bagian ini ke dalam desain training Anda, maka akan membantu untuk mengurangi ketegangan. Dan trainee akan jadi lebih mudah dalam menjalani pengalaman mereka untuk menerima feedback dari rekan kelompoknya selanjutnya. Tips yang keempat, gunakanlah rangkaian training yang menggunakan metode penyelesaian masalah, di mana adanya sebuah kegiatan atau kejadian penting atau masalah yang perlu mereka selesaikan. Misalnya, jika Anda ingin melatih teller bank untuk dapat membedakan uang asli dengan uang yang palsu, maka Anda dapat menggunakan cara di mana Anda memberikan 2 buah lembar uang asli dan palsu, kemudian meminta teller bank tersebut untuk melakukan penyelidikan dengan berusaha membedakannya sendiri terlebih dahulu. Tips yang kelima, Anda dapat menyusun penutupan training dengan penutupan yang wah atau yang reflektif.
Reflektif di sini berarti membiarkan trainee untuk bercermin. Nah, penutupan yang wah atau penutupan yang besar biasanya merupakan penutupan yang secara keseluruhan itu dramatis. Dapat berupa presentasi dengan gemilang, kompetisi antar grup, membuat role play pada para trainee yang disesuaikan dengan situasi nyata, atau juga bisa dengan analisis kasus. Nah, sedangkan penutupan yang reflektif adalah penutupan di mana Anda dapat meminta trainee untuk berdiam diri sejenak untuk memproses respon trainee terhadap materi, mengulas kembali kaitan yang sudah diajarkan sebelumnya, atau membuka sesi tanya jawab akhir mengenai topik yang belum jelas pada trainee. Jadi trainee di sini memiliki kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang sekiranya belum mereka mengerti atau ingin diperjelas kembali dari trainer. Anda juga bisa meminta trainee untuk melakukan aktivitas untuk diingat kembali di dunia nyata nantinya, seperti meminta trainee untuk membagikan pengalaman mereka melalui postingan di Twitter menggunakan hashtag, misalkan hashtagnya Wanting Leadership. Itu adalah contoh dari penutupan yang wah dan penutupan yang reflektif. Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya. Sebelum itu, teman-teman diminta untuk mempause video ini dan mempersiapkan handout yang telah kami siapkan di link deskripsi di bawah video ini. Sudah? Mari kita lanjutkan. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai experiential learning sequences. Dalam merangkai sebuah experiential training yang intens, maka diperlukan pertimbangan khusus juga. Dalam experiential training, flow pembelajaran tidak didapatkan trainee dari mendengarkan presentasi yang didikte, melainkan dari pengalaman kuat yang mereka dapatkan dari desain training yang dirancang oleh trainer mereka. Sekarang, Anda dapat menyiapkan serta membuka handout lembar 8.5. Saya akan menjelaskannya. Nah, di layar Anda saat ini sudah terdapat handout figur 8.5 yang berjudul What, So What, Now What. Sebagai trainer, Anda dapat menggunakan metode ini untuk merangkai experiential training. Pertama, di sini ada tahap what. Pada tahap what atau apa, Anda dapat mengajak trainee untuk terlibat dalam suatu kegiatan yang sesuai dengan topik yang akan Anda bawakan. Misalnya, mengajak trainee melalui permainan atau latihan simulasi, melalui kunjungan lapangan atau rekreasi, dengan menampilkan video, melalui debat, role play, atau dengan latihan membayangkan menggunakan gambaran mental. Nah, setelah itu, mintalah trainee untuk menceritakan apa yang mereka alami selama mengikuti pengalaman tersebut. Mari kita ambil contoh. Anggaplah teman-teman mengambil contohnya itu akan kunjungan lapangan. Nah, dari sana teman-teman bisa menanyakan pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang mereka lakukan selama kunjungan lapangan tersebut? Kemudian, apa yang mereka amati dan pikirkan? Kemudian yang ketiga, perasaan apa yang mereka rasakan selama mengalami kunjungan lapangan tersebut? Pertanyaan itu bisa teman-teman tanyakan kepada para trainee ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap yang kedua, tahap so what atau lalu apa. Pada tahap ini, trainer bisa meminta kepada trainee untuk bertanya kepada diri mereka sendiri pertanyaan seperti, lalu kenapa? Pertanyaan yang bisa diajukan, pertama, apa manfaat yang mereka dapatkan dari pengalaman tersebut? Kemudian, apa saja yang mereka pelajari dari pengalaman tersebut? Lalu yang ketiga, apa implikasi dari kegiatan yang mereka lakukan? Kemudian yang keempat, bagaimana kaitan pengalaman itu dengan dunia nyata mereka. Nah, terakhir, kita masuk pada tahap now what atau sekarang apa. Di tahap ini,
Mintalah para trainee untuk memikirkan sekarang apa. Nah, berikan trainee pertanyaan untuk mereka pikirkan. Bisa berupa, pertama, bagaimana trainee dapat melakukan sesuatu dengan berbeda di masa depan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara trainee dapat memperluas hasil pembelajaran yang telah trainee peroleh di training yang telah teman-teman buat, seperti itu. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah apa saja yang dapat trainee lakukan untuk menerapkan apa yang telah trainee pelajari? Saya akan menjelaskan tahapan tersebut yang telah disebutkan tadi menggunakan sebuah contoh untuk lebih mudah dimengerti. Saya akan mencontohkannya dengan The Game of Life. Siapkan handout 8.6 Anda. Saya akan jelaskan The Game of Life berikut. Bukalah handout Anda pada figur 8.6 yang berjudul The Game of Life atau Permainan Kehidupan. Itu adalah nama dari game tersebut. The Game of Life adalah permainan yang dimainkan oleh 6 kelompok dengan jumlah anggota yang bebas. Namun, usahakan agar dibagi merata ke kelompok dengan anggota yang lebih sedikit ya. Nah, setiap kelompok harus memiliki jumlah pemain yang kira-kira sama. Tujuannya adalah agar setiap grup dapat memiliki kesempatan, tanda kutip, menang sesuai dengan jumlah anggota kelompok yang mereka miliki. Di sini saya akan menjelaskan prosedurnya. Permainan ini akan dimainkan sebanyak 6 ronde. Untuk setiap ronde, masing-masing kelompok perlu memilih Y atau X secara rahasia dan menuliskan pilihannya pada secarik kertas kecil. Jadi, masing-masing anggota akan memilih X atau Y sesuai dengan yang ditentukan kelompok mereka ya. Misalkan kelompok 1 perlu memilih X atau Y, maka nanti masing-masing anggota kelompoknya akan menuliskan X atau Y secara rahasia pada selembar kertas. Kemudian, semua kertas kecil tersebut diserahkan kepada trainer, di mana trainer kemudian akan menghitung jawabannya dan mengumumkan hasilnya. Hasil akhir dari setiap kelompok akan bergantung pada kombinasi pilihan yang dibuat oleh seluruh kelompok tersebut. Jadi, seluruh anggota tersebut nanti jawabannya akan diakumulasikan oleh trainer. Sehingga, apabila ada 6 kelompok, maka akan ada 7 kemungkinan kombinasi sebagai berikut. Yang pertama, kombinasinya itu semua anggota akan memilih huruf X. Sehingga, maka konsekuensinya semua anggota akan kehilangan $2. Kemudian, kombinasi yang kedua, ada 5 anggota yang memilih X dan 1 anggota memilih Y. Konsekuensinya, anggota yang memilih X akan memenangkan $2 dan setiap anggota yang memilih Y akan kehilangan $10. Kombinasi selanjutnya, akan ada 4 anggota yang memilih huruf X dan 2 anggota memilih huruf Y, sehingga akan ada 4 orang yang memilih X di mana mereka akan memenangkan $4 dan akan ada 2 orang yang memilih Y yang akan kehilangan $8. Kombinasi yang selanjutnya, ada 3 anggota yang memilih X dan ada 3 anggota juga yang memilih Y. Nah, konsekuensinya, anggota yang memilih X akan memenangkan $6 dan anggota yang memilih huruf Y akan kehilangan $6. Kemudian, selanjutnya, kombinasi yang kelima, ada 2 orang yang memilih huruf X dan ada 4 orang yang memilih huruf Y. Jika demikian, maka 2 orang yang memilih X akan memenangkan $8, sedangkan 4 orang yang memilih huruf Y akan kehilangan $4. Kemudian, kombinasi yang selanjutnya, hanya ada 1 orang yang memilih huruf X, sedangkan 5 orang lainnya memilih huruf Y. Maka konsekuensinya, 1 orang yang memilih X akan memenangkan $10 dan 5 orang yang memilih Y akan kehilangan $2. Dan kombinasi yang terakhir, jika semua anggota memilih huruf Y, maka semua anggota tersebut akan memenangkan $2. Nah, imbalan dan aturan lainnya ini dapat disusun sendiri jika jumlah anggotanya itu kurang dari 6 grup ya.
Nah, perlu teman-teman perhatikan, dalam game ini, pada ronde ketiga dan ronde kelima, akan dilakukan jeda, di mana kelompok akan diberikan kesempatan untuk melakukan sesi negosiasi selama 10 menit. Negosiasi ini akan dilakukan antara seorang perwakilan dari kelompok manapun yang ingin berpartisipasi dalam negosiasi. Jika negosiasi diadakan, maka negosiasinya harus cukup keras untuk didengar oleh semua orang di ruangan tersebut. Sebelum kesempatan negosiasi ini, trainer perlu mengumumkan bahwa imbalannya, menang atau kalah, akan dilipat gandakan sebanyak 3 kali untuk ronde keempat atau selanjutnya, dan dikalikan 10 kali lipat untuk ronde ke-6, yaitu ronde terakhir. Seperti itu teman-teman untuk game dari aktivitas figur 8.5 ini. Setelah mengikuti The Game of Life, para peserta akan memiliki banyak reaksi, seperti reaksi marah karena adanya kelompok yang tidak mau bekerja sama, reaksi trainee ada yang memandang rendah peserta lain karena melakukan penipuan, misalnya bilangnya akan bekerja sama, namun ternyata tidak melakukannya. Beberapa trainee juga akan ada yang protes dengan berkata, ini hanya permainan. Namun akan ada trainee lain yang menganggap permainan ini dengan sangat serius. Pada tahap what, sangat penting bagi trainer untuk mendapatkan reaksi-reaksi dan mendapatkan hal-hal ini untuk mengetahui hasil respon yang didapatkan dari experiential activity. Kesalahan terbesar trainer adalah jika melakukan analisa terlalu cepat sebelum membiarkan perasaan-perasaan tersebut diungkapkan trainee dalam permainan. Setelah mencatat apa yang terjadi selama permainan dan apa yang dirasakan oleh para trainee, maka trainer yang terampil akan memandu para trainee ke tahap so what atau lalu apa. Di sini, trainee-trainee Anda akan mulai mendapatkan banyak insights. Mereka akan menyadari bahwa dunia tidak hanya dibagi ke dalam kelompok orang baik dan kelompok orang jahat. Mereka akan memahami bahwa perilaku-perilaku tertentu bisa saja muncul selama proses negosiasi, yang bisa saja menghasilkan rasa percaya dan kerjasama antar kelompok ataupun tidak. Mereka juga mengamati bagaimana kelompok-kelompok yang mengalami kerugian besar seringkali menampilkan perilaku sebagai korban dan gagal untuk melihat bahwa mereka sebenarnya memiliki kemampuan untuk membalikan situasi mereka. Setelah mencapai insights atau wawasan ini, sekarang para trainee dapat Anda bantu untuk melakukan beberapa generalisasi. Ada pembelajaran yang bisa diambil dari The Games of Life tersebut sebagai berikut. Yang pertama, mereka bisa belajar bahwa semua pihak di dalam suatu organisasi bertanggung jawab untuk menciptakan iklim keseluruhan dari organisasi tersebut. Yang kedua, tindakan salah satu unit akan selalu mempengaruhi tindakan unit yang lain. Lalu, kelompok yang sudah memiliki kekuasaan cenderung akan enggan untuk bernegosiasi. Kemudian yang terakhir, negosiasi paling efektif ketika kedua belah pihak sama-sama menyadari kebutuhannya. Selanjutnya, pada tahap final, yaitu now what atau sekarang apa, Anda bisa mengumpulkan para trainee dari perusahaan atau organisasi yang sama dan mempersilahkan mereka untuk berdiskusi mengenai persaingan yang terjadi di dalam kelompok pada divisi mereka masing-masing, serta cara untuk menyelesaikannya. Namun, jika trainee berasal dari organisasi yang berbeda, Anda dapat mempersilahkan mereka untuk saling berbagi situasi yang terjadi di kehidupan nyata, lalu mempersilahkan mereka untuk meminta nasihat serta saran dari teman-teman rekan kelompoknya. Nah, di sini, sebagai catatan terakhir, ada dua komponen penting dalam rangkaian experiential training yang efektif. Pertama, adanya pengalaman yang terstruktur dan potensial. Kedua, adanya pertanyaan yang diberikan setelahnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat berupa seperti ini. Pertama, apa yang terjadi? Kedua, bagaimana perasaan Anda mengenai hal tersebut? Ketiga, apa yang Anda amati dari perilaku Anda dan perilaku orang lain selama menjalani pengalaman ini? Yang keempat, apa yang dapat kita pelajari dari pengalaman ini? Yang kelima dan terakhir,
bagaimana cara Anda dalam menerapkan pembelajaran ini dalam kehidupan atau pekerjaan Anda nantinya. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat Anda tanyakan kepada para trainee. Nah, kita sudah sampai pada akhir dari materi sesi kedua. Sebelum itu, stop video Anda sejenak dan marilah isi worksheet berikut ini. Worksheet ini juga dapat teman-teman download melalui link yang ada di deskripsi ya. Jadi kesimpulannya adalah, dalam melakukan sebuah training atau saat melakukan sebuah kegiatan, tentu diperlukan variasi di dalamnya agar tidak terasa membosankan. Kemudian, feedback ternyata sangat dibutuhkan dalam setiap aktivitas dalam program training loh. Lalu dari contohnya tadi, bahwa teman-teman bisa melihat orang yang sedang kita ajarkan mempengaruhi pengurutan dari training. Dengan mulai menjelaskan dari langkah akhirnya terlebih dahulu, maka kita bisa melibatkan secara langsung trainee, karena itu akan memicu rasa ingin tahu di dalam dirinya. Serta karena sang trainee menjadi aktif, maka kita juga bisa berhasil mendapatkan perhatian dan fokusnya sejak awal. Namun sekali lagi, metode ini pun bukanlah satu-satunya cara yang dapat digunakan. Kemudian dalam pembelajaran, tidak hanya didapatkan dari trainee yang mendengarkan presentasi secara didikte, melainkan dari apa yang didapatkan trainee dari pengalaman yang kuat yang didesain oleh trainer mereka. Silahkan pause video ini sejenak dan renungkan kira-kira apa yang Anda pelajari setelah menonton video psikoedukasi hari ini. Tidak terasa, kita telah sampai pada akhir dari psikoedukasi hari ini. Sebelumnya, saya mewakili kelompok 8 ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyaksikan psikoedukasi ini sampai akhir. Saya juga ingin mengucapkan permohonan maaf kepada teman-teman sekalian apabila selama psikoedukasi hari ini terdapat kesalahan kata maupun perilaku dari saya dan rekan saya. Tidak lupa juga, saya ingin meminta kesediaan teman-teman sekalian untuk mengisi link evaluasi yang dapat teman-teman akses melalui scan QR Code di akhir dari video ini atau dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Seperti sebuah quotes pernah berkata, "Don't be afraid to move, because the distance of 1,000 miles start by a single step." Semoga materi yang kami sampaikan hari ini dapat bermanfaat ya, dan menjadi langkah awal bagi teman-teman sekalian ketika menyusun keurutan kegiatan training nantinya. Saya Catherine Dan saya Michelle. Kami pamit undur diri.